berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Musda HIPMI kedua Provinsi Kalimantan Utara mendapat rahmat darinya. Dan mari kita bersama-sama baca umul kitab ila hati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamatan fina khashalillahi al-fatih. Wallahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa nasta'inu ihdinas amin Allah. Amin minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bikulli ism wa laka samaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik wa lam min khalqik asablaga bi indak bi haqqi Muhammadin bin nabiyyik wa Ibrahim khalilik wa Musa bidajiyik wa Isa ruhaka kalimatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabl maut wa rahmatan fil ba'dal maut wa suqa wal afaf wa ghina lam stafanna lisab. Rabbana haqqa warzuqna ittiba'ah wa nabatil batila warzuqna jatinabah. Allahumma iftah alaina abwabal khair abwabal barakah abwaban ni'mah wa rizqa wa jannah ya karim taqwa ya rasyidin. Allahumma nastabinaka allati la tanam wa kunufna bika nafika alladhi la yuram ilahi nas'aluka annaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, kesehatan pada saudara-saudara kami yang ikut Musda kedua BPD HIPMI Kalimantan Utara tahun 2020 pada hari ini. Rabbana ghalamna anfusana wa kunna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma asmi jalal bala'i wa darkis syaqwa wa suqada wa syamatat ilada. Allahumma dafan al-bala wal bala wal fahsya wal munkar wa tahminha wa tamin ahlina Kalimantan Utara khas innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada tamu undangan kami persilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan himne HIPMI.
HIPMI. Himpunan pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana Musda kedua BPD HIPMI Kalimantan Utara kepada Bapak Andi Asir Anfri. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Nunukan atau yang mewakili, yang terhormat para unsur Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum BPP yang diwakili oleh Ketua OKK Bang Boy Sangaji, yang kami hormati Ketum BPD dan Sekum BPD HIPMI Kaltara, para ketua atau unsur anggota BPC se-Kalimantan Utara. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan musyawarah daerah kedua BPD HIPMI Kalimantan Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Musyawarah daerah 2 ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Sain Cafe dan Resto, Alun-Alun Nunukan, dengan peserta dari pengurus BPD HIPMI Kalimantan Utara dan utusan BPC HIPMI se-Kalimantan Utara. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Musda 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara akan memberikan gambaran umum dalam persiapan pelaksanaan Musda 2 HIPMI tahun 2020 ini. Persiapan Musda ini diawali dari pembentukan steering committee
dan Organizing Committee melalui surat ketetapan BPD HIPMI Kalimantan Utara nomor 17-A-1 KPTS BPD angka Romawi 8 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara. Musda kali ini adalah musda yang penuh keterbatasan dikarenakan masih mewabahnya virus COVID-19. Peserta yang hadir pun dibatasi agar wabah virus tersebut tidak menjangkiti para peserta dan menjadikan musda ini menjadi klaster baru penyebabnya. Dan sebagai ketua panitia, saya menghimbau kepada para peserta dan undangan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah, acara ini telah mendapatkan izin dari kepolisian dan rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Nunukan. Sumber dana dalam kegiatan ini dari biaya pendaftaran bakal calon Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara dan bantuan kontribusi pengurus yang lain. Sebagian dana telah dialokasikan untuk persiapan kegiatan ini dan kami akan melaporkan alokasi dana lainnya melalui laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan terinci. Logo Musda 2 ini menggunakan ukiran arit linawa, melambangkan bentuk keindahan flora serta melambangkan kekuatan seseorang yang disebut dengan Lundo dari suku Dayak Lundaye. Biasanya media yang digunakan untuk ukiran arit linawa dibuat pada kain batik seperti batik dress code yang kita pakai saat ini, baju tradisional, rumah adat, serta ornamen rumah dan lainnya. Ukiran arit linawa maknanya ibarat seperti tumbuhan-tumbuhan yang bercabang dan akhirnya menjadi pohon. Alasan kami menggunakan ukiran linawa ini adalah agar kedepannya HIPMI Kalimantan Utara ibarat pohon yang menaungi sekitarnya. HIPMI Kalimantan Utara diharapkan menjadi naungan bagi pengusaha muda dan calon-calon pengusaha muda di Kalimantan Utara untuk mengekspresikan diri dalam dunia usaha agar kedepannya menjadi pengusaha pejuang pengusaha. Pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPP HIPMI, utamanya Ketua Bidang OKK, Bang Rohalin Boy Sangaji, yang telah memberikan rekomendasi sehingga terlaksananya kegiatan musda ini. Juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Nunukan yang telah memberi dukungan dan bantuan fasilitas demi kelancaran kegiatan ini. Tak lupa, saya mengucap terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan sumbangan, tenaga, dan pikirannya agar Musda 2 HIPMI terlaksana dengan baik dan lancar. Namun, sebagai manusia biasa, kami menyadari ketidakluputan dari kekurangan, dan jika ada yang tidak berkenan di hati dan merasa tidak nyaman dalam pelaksanaan musda ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat melaksanakan musda 2 kepada seluruh peserta BPD Kalimantan Utara dan seluruh BPC se-Kalimantan Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara kepada Bapak Andi Samula. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Utara atau yang diwakili Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Hairani. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Nunukan atau yang mewakili Pak Dian. Yang saya hormati Dandim Kabupaten Nunukan atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Ketua OKK, maaf tadi lupa Ketua OKK atau Mendagri. Terima kasih banyak Ketua OKK Mendagri atas waktunya datang ke tempat kami di Beranda Negara Republik Indonesia di perbatasan. Yang saya hormati juga Sekretaris Umum saya, beliau juga sekaligus Ketua DPD RI. Yang saya hormati Ketua-Ketua Umum BPC HIPMI se-Kalimantan Utara dan pengurus-pengurus BPD HIPMI Kalimantan Utara yang juga saya hormati. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat para panitia OC dan SC yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan Musda HIPMI kedua ini. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi saya karena saya di podium ini membawa nama Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara. Artinya secara tidak langsung sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam yang telah saya emban selama 3 tahun ini. Sebagai suatu lembaga yang bisa mencetak pengusaha-pengusaha handal, maka sudah selayaknya HIPMI Kalimantan Utara menjadi mitra pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ataupun pemerintah daerah di kabupaten kota se-Kalimantan Utara dalam menatap ekonomi yang lebih mapan, tangguh sebagai beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan. Hadirin tamu undangan yang saya banggakan, berbicara tentang Kalimantan Utara adalah berbicara tentang sumber daya alam yang melimpah ruah, namun kita sebagai warga Kaltara ada yang belum mampu secara optimal dan cenderung bingung bagaimana cara memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam yang begitu besar bagi kesejahteraan rakyat Kaltara. Maka dari itu HIPMI sudah seharusnya hadir menjadi motor penggerak bagi pemuda Kaltara untuk mampu menjadi pengusaha-pengusaha muda yang dapat mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah ruah untuk menjadi lahan usaha demi meningkatkan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. Tidak terasa sudah 3 tahun kami berusaha membentuk pengusaha-pengusaha muda yang handal sesuai dengan slogan HIPMI, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Dalam periode pengurusan kami, memang tidaklah mudah untuk mengelola organisasi sebesar HIPMI, karena HIPMI Kaltara adalah HIPMI anak bungsu yang terbentuk dari hasil pemekaran HIPMI Kalimantan Timur dan masih banyak PR yang belum selesai dan belum terselesaikan. Namun saya mengapresiasi teman-teman pengurus yang telah berbuat program kerja pada Musda pertama BPD HIPMI Kalimantan Utara dan telah banyak merealisasikan program-program tersebut, terutama program pembentukan 3 BPC, yaitu BPC Bulungan, BPC KTT, dan BPC Tanah Tidung, serta BPC Kabupaten Nunukan. Dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang selama kepengurusan kami telah banyak memberikan dukungan, mengikut sertakan HIPMI Kalimantan Utara dalam banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan, terutama dalam hal penguatan UMKM. Hadirin,
undangan tamu yang saya muliakan. Sebagai Ketua Umum BPD Kalimantan Utara selama 3 tahun ini, mustahil karya cipta dan asa tergapai tanpa bantuan dan dukungan moral segenap keluarga besar HIPMI, pengusaha muda Indonesia, terutama BPP HIPMI, khususnya bidang OKK yang telah banyak membimbing kami dalam mengelola dan membesarkan organisasi ini. Terkhusus bagi jajaran pengurus, saya sangat berterima kasih bahwa selama ini banyak yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk tetap eksis dalam menciptakan kader-kader pengusaha yang bisa memberikan kontribusi yang besar buat masyarakat Kaltara. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras hingga terlaksananya Musda 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara ini. Memang dalam setiap kegiatan dan dengan keterbatasan kami sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekurangan, kekeliruan dalam melaksanakan tugas. Dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada pembukaan Musda 2 hari ini, dan kami berharap kepada tamu undangan dan peserta Musda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya menganggap dengan berakhirnya masa kepengurusan kami ini bukanlah merupakan akhir dari sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita mulia HIPMI. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua OKK BPP HIPMI kepada Bapak Rohalim Boy Sangaji. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kadis Pariwisata, yaitu Bapak Ahmad Hairani. Yang saya hormati Bupati Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Perdagangan Nunukan, Pak Dian Kusmanto. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Pak Dandim Nunukan yang diwakili oleh Pak Joan ya. Yang saya hormati unsur dari perbankan, unsur Korpopimda, dan saya hormati dan saya banggakan Saudara Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara yang baru selesai menyampaikan sambutannya. Dan saya hormati, saya banggakan juga saudara saya Sekum, Bro Hasan, dan juga anggota DPD RI yang berkantor di Jakarta. Dan saya hormati dan saya banggakan saudara-saudara dari Ketua Umum BPC HIPMI se-Kalimantan Utara yang saya dengar juga telah hadir semuanya dalam rangka untuk mensukseskan acara pelaksanaan Musda yang dilakukan secara on-off yang akan dilaksanakan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan musyawarah daerah yang kedua BPD HIPMI Kalimantan Utara yang hari ini kita sama-sama saksikan dan tadi juga sudah dilaporkan oleh Saudara Ketua Umum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik saya di junior saya di HIPMI, yang pertama saya mau sampaikan bahwa saya mendapat laporan dari Ketua Umum BPD adalah sudah pelaksanaan muscap yang dilakukan dan pelantikan dilakukan oleh 5 BPC. Harapan saya ke depan setelah musda ini untuk kalau bisa untuk didiklacapkan ya. Kalau memang ada peluang untuk open recruitment, di open recruitment khususnya untuk menarik kader-kader yang berkualitas, yang benar-benar adalah pengusaha.
Ya, jadi kalau anaknya Pak Kadis Perdagangan juga, memang kalau ada yang masuk ke dunia usaha, tolong juga masuk HIPMI. Ya, kebetulan tadi saya udah bicara sama Pak Kadis tadi. Ya. Nah, setelah open recruitment dilakukan, maka open recruitment itu dilaporkan kepada BPD, setelah itu dilaporkan kepada BPP untuk dicetak KTA-nya dengan hanya 150.000. Tetapi kalau mau dinaikkan 200.000 nggak apa-apa, jadi masuk ke uang kas 50.000-nya. Nah, olehnya karena itu saya mau sampaikan setelah open recruitment maka didiklacapkan. Kenapa didiklacapkan? Karena dalam sesuai mekanisme konstitusi HIPMI itu syarat untuk mengikuti diklat yang dilakukan oleh BPD harus pernah diklacap. Yang kedua, untuk menjadi syarat menjadi ketua umum BPC harus membawa SK diklacap. Dan yang ketiga, syarat untuk masuk pengurus BPC adalah pernah diklacap. 3 aspek penting inilah yang menjadi syarat untuk menjadi anggota HIPMI dan menjadi pengurus BPC HIPMI sekaligus menjadi pengurus BPD HIPMI. Ini perlu diperhatikan secara internal. Karena saya ketua OKK, saya jelaskan persoalan-persoalan secara internal penting untuk dilakukan dalam rangka melakukan perubahan. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan buat teman-teman semua, saya hadir di sini bukan hanya untuk sekedar menjadi seremonial belaka. Tetapi saya hadir adalah saya ingin melihat ke depan. Setelah pelantikan, siapapun yang terpilih oleh ketua umum, yang dipilih nantinya sebagai ketua umum BPD HIPMI Kalimantan Utara, untuk kalau bisa melakukan perubahan. Pemerintah adalah mitra kita. HIPMI punya mitra itu dengan pemerintah. Bersinergi dengan pemerintah. Lakukan negosiasi dengan pemerintah. Jadi dengan pemerintah itu kita negosiasi bukan demo. Jadi kalau kita minta proyek, jangan tekan pemerintah baru mau minta. Tapi pakai cara-cara pendekatan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan. Saya kira itu adalah cara-cara yang sangat mulia sebagai kader HIPMI. Nah, yang saya mau sampaikan juga buat teman-teman bahwa proses musda berjalan hari ini adalah sebuah tidaklah mudah untuk melaksanakan musda ini. Adalah sebuah proses yang panjang. Mulai daripada proses bagaimana muscap BPC, lalu kemudian dilantik dan kemudian bagaimana proses pentahapan menuju musda. Dengan keterlambatan waktu, harapan saya ke depan, siapapun ketua umum terpilih nantinya seperti saya pertegas tadi, benar-benar mampu memberikan kontribusi secara internal bagi organisasi di HIPMI. Saya pernah duduk di mimbar seperti ini, pernah jadi ketua umum BPD HIPMI Maluku. Barang tentu, penting ini perlu saya sampaikan, kata kasarnya, boleh tulang belakang sakit, tapi jangan muka kita pucat depan orang. Ya, buang mata kal kecil, dapat ikan besar. Semua harus buang dulu, jangan semua mau dapat gratis gitu loh. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan pekerjaan, dia harus kita traktir orang makan dulu. Baru negosiasi berjalan. Setelah itu eksekusi. Ya. Nah, tolong dicek di PTSP kabupaten masing-masing, teman-teman BPC. Saya kemarin juga, kebetulan saya staf khusus BKPM, saya juga dapat info juga di BKPM untuk meminta data seluruh anggota HIPMI yang ada di Indonesia. Jadi tolong data teman-teman itu ke Kadis PTSP kabupaten dan provinsi, datang ke sana aja untuk ketua-ketua BPC. Saya berharap nantinya kalau bisa UMKM yang diregistrasi itu, yang terdaftar di PTSP, itu kalau bisa mereka diajak masuk HIPMI aja. Karena mereka punya produk yang nantinya mereka akan menjadi gerbang bagi teman-teman dalam rangka menawarkan ketika di kegiatan HIPMI, itu kita tampilkan di depan setiap acara-acara HIPMI nantinya. Nah, saya mau sampaikan juga kepada teman-teman bahwa mengelola HIPMI tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ketua umum BPP HIPMI memberikan standar tinggi. Siapapun ketua umum betul-betul adalah pengusaha, rekrut juga pengusaha, dalam rangka betul-betul kita bisa memberikan kontribusi kepada struktur yang berkualitas. Kalau struktur yang berkualitas itu juga akan berdampak terhadap kegiatan-kegiatan HIPMI juga yang berkualitas. Karena ini adalah asosiasi pebisnis, ya, bukan asosiasi ini aktivis. Saya pernah jadi aktivis juga di HMI, tapi itu dulu tempat kita belajar. Tetapi setelah kita sudah jadi alumni, berarti kita sudah masuk kepada dunia usaha dan itu adalah menjadi sebuah pilihan. Lebih baik kita memilih dagang sesuai dengan ajaran Nabi bahwa 10 pintu rezeki 9 itu ada di dagang. Maka teman-teman saya berharap tidaklah
teman-teman akan menyesal kalau teman-teman fokus benar-benar untuk menjadikan dagang sebagai tempat untuk menempa kehidupan. Ya. Hari ini Ketua Umum lagi di Korea Selatan dengan Dewan Pembina Bang Bahlil. Beliau menitipkan pesan salam hormat kepada saudara Ketua Umum dan seluruh pengurus serta jajaran Ketua-Ketua Umum BPC agar pelaksanaan musda ini teman-teman fokus berjalan secara baik, karena ini kita adalah keluarga, maka setiap persoalan-persoalan yang terjadi di internal kita itu dapat kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya, di HIPMI itu sedikit berdebat, banyak eksekusi dan banyak negosiasi. Jangan sedikit eksekusi, banyak berdebat. Nah, itu kita masih di aktivis lagi. Seperti itu. Ya, jadi saya harap tolong jaga kerjasama baik dengan pemerintah, jaga protokol kesehatan, karena itulah menjadi esensi dalam konteks kita membantu pemerintah dalam situasi pandemi COVID-19. Saya berharap bahwa proses konsolidasi organisasi dapat berjalan secara baik. Saudara Ketua Umum nantinya sebentar kalau disahkan di Pleno 4 dan terpilih, saya berharap bisa menjalankan pelantikan secara baik dan pelantikan wah gitu loh. Ini soal harga diri juga. Jadi kalau bisa pelantikan itu dibuat secara besar-besaran. Karena apa? Ketua Umum kita akan datang dengan bisa jadi datang sama Bang Bahlil juga sebagai menteri, ya, akan private jetnya mungkin mendarat di Tarakan. Nah, silakan dipikirkan caranya. Ya. Jadi adinda Ketua Umum, saya tidak mau melihat ada kekurangan nantinya di pelantikan. Tunjukkan aja bahwa kau layak sebagai Ketua Umum. Di saat orang meragukan kita, maka tidak ada cara lain kita membuktikan kepada orang bahwa kita layak, gitu loh. Paling bagus itu kita diragukan. Kalau kita diragukan berarti tugas kita termotivasi untuk membuktikan. Itu saja caranya. Jadi itu yang perlu saya nasihati, karena bagaimanapun saya sebagai senior, sebentar lagi juga saya akan berakhir di HIPMI. Hal yang terpenting bagi saya adalah ketika saya meninggalkan jabatan sebagai Ketua Bidang OKK adalah meninggalkan sebuah legasi yang baik bagi organisasi. Ya, saya ingin benar-benar betul-betul yang kita rekrut adalah pengusaha dalam rangka kita mewariskan hal yang baik bagi organisasi yang kita cintai. Mungkin itu saja. Saya akan tutup dengan sebuah pantun, karena ini tradisi HIPMI, kalau memberikan sambutan itu harus membaca pantun. Ini kita baca dulu nih. Ini pantun ini dibuat tadi oleh Ketum Andi Samula. Cuma saya punya tugas hanya membaca aja. Burung kasuari terbang tinggi, cari makan di Pulau Sebatik. Bukan saya takut istri, tapi istri lebih berani. Demikian sambutan dari saya. Ada kurang kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rohalim Boy Sangaji selaku Ketua OKK BPP HIPMI yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak bersama-sama sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus membuka secara resmi Musda 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara tahun 2020 melalui virtual Zoom. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Hairani, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Teriring salam dari Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Dan permohonan maaf bahwa beliau yang semestinya pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini sama-sama dengan Bapak-bapak Ibu sekalian, namun karena ada acara juga yang bersamaan sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Utara pada acara musyawarah daerah 2 Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian akan membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Nunukan yang diwakili oleh Kadis Perdagangan, yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Nunukan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bapak Rohali Boy Sangaji. Selamat datang Pak Boy di Kalimantan Utara. Terima kasih atas pantunnya tadi. Yang kami hormati Ketua Umum dan Sekretaris Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara. Yang kami hormati para ketua pengurus BPC HIPMI se-Kalimantan Utara dan seluruh hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini pada acara Musyawarah Daerah 2 Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Hadirin yang berbahagia, urusan pembangunan khususnya untuk kepentingan masyarakat merupakan kewenangan pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara. Tentunya menjadi kewenangan pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten kota. Hal ini bukan semata-mata kewajiban dari pemerintah pusat atau daerah, tapi juga merupakan pembangunan yang membutuhkan kepentingan daripada masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergi dari masyarakat sendiri untuk mensukseskan. Selain dari masyarakat, sinergi juga diperlukan dari pihak swasta atau pengusaha. Dalam hal ini adalah pengusaha muda di Kalimantan Utara. Seperti yang kita ketahui, secara bersama-sama, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggiatkan pembangunan daerah dan gerak perekonomian masyarakat untuk terus maju, terutama di masa pandemi COVID-19. Kita tahu pergerakan ekonomi tidak bergerak pesat, mengingat pembatasan-pembatasan yang bersifat protokol kesehatan. Bukan hanya di provinsi kita saja, semua daerah di Indonesia pun mengalami hal yang sama. Tetapi yang perlu kita ingat bersama, bergeraknya suatu ekonomi berasal dari pergerakan masyarakat. Tentunya dengan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah dan swasta yang masih tetap bertahan di masa sekarang ini untuk terus menghidupkan atau menggerakkan ekonomi di Kalimantan Utara. Orang-orang yang mampu melihat peluang untuk tetap bertahan di kondisi sulit seperti saat ini dan turut menggerakkan perekonomian adalah orang-orang yang punya pemikiran kreatif terhadap ekonomi di masa susah. Masyarakat atau kelompok inilah yang perlu terus didukung demi meningkatnya ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, saya sangat senang dengan terselenggaranya Musda kedua BPD HIPMI Provinsi Kalimantan Utara pada hari ini. Masih dapat terselenggaranya acara ini di masa pandemi COVID-19 menjadikan BPD HIPMI Provinsi Kalimantan Utara tetap optimis dengan pemulihan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Menggerakkan ekonomi kreatif tentunya menjadi solusi di masa ini. Oleh karena itu, perlu solusi bagaimana untuk terus menghidupkan dan meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Utara. Tumpuannya ada di swasta atau para pengusaha yang mau dan peduli dengan ekonomi kreatif. Tentu saja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan ikut mendukung pergerakan ekonomi kreatif masyarakat dan para pengusaha muda agar perekonomian kita bergerak pulih dan membaik.
Akhirnya saya ucapkan selamat mengadakan musda kedua BPD HIPMI Provinsi Kalimantan Utara. Musyawarahkan dan berikan solusi terbaik bagi perekonomian provinsi kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan saya imbau untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan. Ingat 3M, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan. Mengakhiri sambutan ini, Ya, kami mengundang dengan hormat Ketua OKK BPP HIPMI, Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara, untuk kiranya menaiki ke atas panggung. Kita akan menyaksikan bersama-sama pembukaan secara resmi musda kedua. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ketua OKK BPP HIPMI, Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara, Sekretaris Bendahara BPD HIPMI Kalimantan Utara, Ketua OC, Ketua SC, kami persilakan naik ke atas panggung. marilah kita dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara Musyawarah Daerah Musda 2 Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Utara pada hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Semoga acara bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Utara tertanda Dr. Haji Irianto Lambi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Dan mohon izin agar dapat bertahan di tempat. Selanjutnya kita akan foto bersama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Pimpinan BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan, unsur Forkopimda atau yang mewakili, kami persilakan naik ke atas panggung untuk foto bersama. Ya, baik, kami persilakan kembali ke tempat. Ya, hadirin yang berbahagia, demikianlah pembukaan Musyawarah Daerah 2 Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara tahun 2020. Dan kepada tamu undangan kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan di luar. Dan untuk seluruh peserta musda agar tidak meninggalkan tempat acara karena akan dilanjutkan dengan sidang pleno yang akan dipimpin oleh moderator kita Bapak Randy. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.